sebuah rencana itu tuh harus gagal, dikarenakan seorang budak dari Peter membocorkan informasi kepada VOC. Yo, what's up Sobat Glory? Pasti jadi berbagi bareng gua Salman. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? I hope you getting better and better every day. Pokoknya nih, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan diberkahi hidupnya. By the way, thanks buat kalian semua yang udah nonton konten gua dan juga subscribe channel gua. Nah, gua mau nanya nih ke kalian semuanya teman-teman. Menurut kalian, gimana nih? Apa kita ini udah benar-benar merdeka atau belum? Kan menurut gua nih ya, sistem penjajahan sekarang tuh kayaknya beda modelnya. Sadar nggak sadar nih, mungkin kita ini sekarang lagi ada di dalam kontrol para imperialisme gaya baru. Makanya, kayaknya kita harus benar-benar menumbuhkan lagi jiwa nasionalismenya untuk ngadepin era globalisasi yang menurut gua, entahlah kita ini siap atau nggak siap. Tapi apapun itu, kita ini mesti fight teman-teman. Nah, kali ini nih, gue mau coba kenalin ke kalian seorang tokoh. Dia ini orang Indo, or bule lah asal Jerman. Yang kala itu nih, dia ini berjuang bahu-membahu bersama para pribumi untuk melawan para kolonial, teman-teman. Sampai akhirnya, dia harus berakhir sangat-sangat tragis, teman-teman. Oke, stay here and tonton terus konten gue. Ini dia Peter Eberfeld. VOC sebagai kongsi dagang Belanda yang diberi hak oktroy memusatkan aktivitas politiknya di Batavia sejak tahun 1609. Kala itu masuknya VOC ke Batavia mendorong orang-orang Eropa, khususnya Belanda, masuk ke wilayah Batavia, hingga menghasilkan satu golongan masyarakat baru yang dikenal dengan masyarakat Indo, yaitu hasil pernikahan orang-orang Eropa dan non-Eropa. Nah, terus kalian pasti tahu lah ya, Jalan Pangeran Jayakarta yang terletak di kawasan Jakarta Barat, yang sekarang tuh dikenal sebagai kawasan bisnis retail. Dulu tuh teman-teman, di sekitaran abad ke-18 wilayah ini adalah kawasan elit yang namanya tuh Jakartraweg. Sebuah tempat yang begitu maju tuh sekarang teman-teman. Namun, siapa sangka ada sebuah kisah sadis dan tragis yang pernah terjadi kala itu. Peristiwa ini tuh terjadi pada tahun 1722. Kala itu ada dua pemuda yang bernama Peter Eberfeld. Dia ini orang kulit putih yang berdarah Jerman, dan satu lagi bernama Raden Kertadria, seorang pribumi yang berasal dari Jawa, yang konon katanya dia ini keturunan Sunan Kalijaga. Kala itu, Peter dan Kertadria ini dikenal dan disegani sama masyarakat luas di Batavia karena sikap yang sangat sopan dan adabnya, dan juga keduanya ini suka membela rakyat, teman-teman. Kawasan Pangeran Jakarta di sekitar Sungai Ciliwung, di sana banyak kan ya, rumah-rumah bergaya arsitektur Belanda dan Eropa. Nah, di sanalah tempat tinggal Peter Eberfeld kala itu, sang pejuang rakyat pribumi yang berakhir tragis karena harus menerima hukuman yang sangat sadis banget dari pemerintah VOC. Sebelum gue bercerita lebih jauh tentang perjuangan Peter Eberfeld, gue infoin dulu ke kalian siapa dia ini, supaya kalian lebih mengenalnya teman-teman, karena tak kenal maka tak sayang. Peter Eberfeld ini memiliki ayah yang bernama Peter Eberfeld Senior. Ayahnya ini orang Jerman berasal dari kota Eberfeld yang sekarang tuh masuk ke wilayah Jerman, teman-teman. Nah, sedangkan ibu dari Peter adalah seorang wanita pribumi, yaitu seorang perempuan Jawa. Sumber lainnya menyebutkan ibunya ini seorang keturunan Thailand yang bernama Elizabeth Cornelis. Peter ini adalah seorang anak muda yang gigih dan rajin. Dia sering membantu usaha-usaha orang tuanya. Orang tuanya ini memiliki usaha di bidang penyamakan kulit dan pabrik sepatu. Gak ada sumber yang menyebutkan secara pasti kapan dia ini dilahirkan, tapi banyak yang menduga Peter ini lahir bertepatan dengan tanggal dia dibaptis sebagai seorang Nasrani, teman-teman. Peter mewarisi kekayaan dari ayahnya, yang dimana ayahnya dapatin kekayaan itu ketika sang ayah merantau ke Amsterdam di tahun 1670. Di sana sang ayah bergabung dengan VOC dan menjadi prajurit kavaleri. Konon,
Ayahnya ini merupakan orang kepercayaan Cornelis Spilman, teman-teman. Nah, si Cornelis ini yaitu seorang gubernur jenderal Hindia Belanda pada tahun 1680-an. Nah, makanya karena dekat tuh dengan kekuasaan, sang ayah ini dengan sangat cepat mendapatkan kekayaannya. Peter ini sangat dekat dengan orang pribumi. Nah, terus pergaulan dia dengan orang pribumi itu sangat luas banget, teman-teman. Dia tuh intens berhubungan dengan penduduk setempat. Makanya ada beberapa sumber yang menyebutkan dia memutuskan menjadi seorang mu'alaf. Nah, karena semakin dekat dengan pribumi, kemungkinan memunculkan rasa cinta dari dirinya yang sangat besar sama bangsa ini, teman-teman. Makanya Peter ini cukup berjasa terhadap penduduk Batavia. Dia sering tuh memberikan bantuan untuk pembelian senjata, mengkoordinasi masyarakat pribumi, dan juga ngasih semangat kepada orang-orang pribumi untuk menentang dan melawan penindasan Belanda dan VOC-nya. Nah, pada awalnya tuh, karena Peter ini seorang kulit putih, makanya gerakannya nggak pernah dicurigai. Meskipun dia tuh sering tuh keluar masuk benteng VOC. Nah, makanya kesempatan ini tuh dimanfaatkan sebaik-baiknya tuh sama Peter untuk memperkuat gerakan politik ya, teman-teman. Kali itu bersama Raden Kertajaya dan beberapa tokoh lainnya seperti Kertasinga, Kertanaya, Sarapada, Singaita, Tumbar, dan tokoh-tokoh lainnya, Peter ini sering mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia untuk membicarakan gerakan mereka melawan Kompani Belanda, teman-teman. Dan gerakan ini pun mendapatkan dukungan besar dari rakyat. Yang gue tuh salut banget kalau ngedengar tuh seorang kulit putih yang berbalik, yang tadinya berjuang untuk penjajah, akhirnya berjuang bersama pribumi melawan penjajah. Ibarat sebuah tindakan apapun pasti ada konsekuensinya, baik itu tindakan yang baik atau buruk, teman-teman. Dan itu pun sama halnya terjadi kepada Peter di tahun 1708. Karena aksinya sering membantu pribumi, Peter pun harus menerima konsekuensinya. Pemerintah VOC ini menyita ratusan hektar tanah milik keluarga Peter. Karena tanah miliknya ini nggak memiliki akta yang disahkan sama pejabat VOC. Selain itu, katanya, kedekatan antara ayahnya dan Cornelis Spilman ini dicurigai pihak VOC. Katanya Spilman ini menjadi komplotan monster Verbond yang disebut-sebut banyak menguruk kekayaan VOC, teman-teman. Ketika terjadi penyitaan lahan milik keluarganya tuh, dulu Peter mendapat banyak dukungan dari orang-orang pribumi. Ini mah sebuah impact. Kalau kita ini sering berbuat baik sama orang, ya maka kita pun juga bakal dibantu banyak orang, teman-teman. Sama halnya dengan Peter. Karena dia ini banyak bantu rakyat pribumi, makanya banyak orang-orang pribumi yang mendukungnya kala itu. Namun sayangnya, hal itu tuh nggak berefek apa-apa sama si VOC. Justru pemerintah VOC ini malah makin garang. Gubernur John Van Horn malah menambah hukuman Peter, yaitu harus menyetor 3.300 ikat padi, teman-teman. Sejak kejadian itu, Peter ini makin menyimpan rasa dendam kepada VOC. Dia marah, geram. Rasanya dia pengen membombardir pemerintahan kolonial. Di sisi lain, dampak dari kejadian itu, Peter semakin dekat dengan kaum pribumi. Dan konon katanya dia pun juga menjadi seorang muslim yang makin taat, teman-teman. Bahkan katanya masyarakat Batavia ini kala itu memanggilnya dengan panggilan hormat. Panggilannya tuh Tuan Gusti. Nah, akhirnya Peter dan sahabatnya yaitu Raden Kertajaya, mereka mengajak kawan-kawannya yang sejalan, sefrekuensi dengan mereka untuk berkonspirasi melakukan makar kepada pemerintah kolonial. Pergerakan dan penyerangan ini rencananya akan dilakukan di malam tahun baru, tepatnya nih di tanggal 31 Desember 1721. Kala itu Raden Kertajaya ini datang bersama belasan pengikutnya. Mereka melaporkan bahwa dia sudah menyiapkan 17.000 orang pasukan, jumlah pasukan yang sangat banyak, teman-teman. Ditambah lagi tuh, para pasukan tersebut dilengkapi senjata, dan rencananya di hari penyerangan, para pasukan ini akan datang ke Batavia. Sebuah persahabatan antara orang kulit putih tuh dengan pribumi yang menjadi sebuah ancaman serius bagi VOC itu, teman-teman. Rasanya dengan jumlah pasukan yang sebegitu banyak, sepertinya kemenangan pun udah di depan mata, teman-teman. Pede lah ya. Dengan kekuatan seperti itu, pasti akan melawan VOC. Nah, namun sayangnya, sebuah rencana itu tuh harus gagal. Dikarenakan seorang budak dari Peter membocorkan informasi kepada VOC. Dia melaporkan kalau majikannya memiliki rencana makar yang bakalan dilakuin di tanggal 31 Desember. Bahkan si budak itu tuh ngejelasin panjang lebar, teman-teman. Kalau upaya makarnya ini berhasil, Peter akan jadi gubernur, sedangkan Kertajaya ini bakal jadi patih. Dan beberapa pendukung lainnya juga bakal dikasih hadiah atau posisi yang ditentukan berdasarkan partisipasinya. Nah, planningnya sangat matang tuh dari mereka. Namun sayangnya nih malah gagal karena orang dalam yang berkhianat. Selalu ada aja nih, teman-teman, udang di balik batu tuh. Akhirnya
Atas laporan tersebut, segeralah VOC bertindak. Mereka melakukan penyerbuan dan berhasil menangkap Peter Eberfeld dan sahabatnya, dan juga bersama para pengikutnya, teman-teman. Kala itu sebanyak 23 orang yang diduga terlibat dalam rencana makar pun tewas. 4 bulan setelah dilakukan penangkapan, tepatnya di bulan April 1722, Peter Eberfeld, Raden Kertadria, dan para pengikutnya dibawa ke pengadilan. Mereka diadili di pengadilan buatan kolonial, dan akhirnya mereka divonis hukuman mati dengan cara digantung, teman-teman. Tapi yang sangat sadisnya, konon eksekusi mati kepada mereka tuh sangat-sangat kejam dan bengis. Kayaknya tuh bikin merinding kalau kita ikut ngeliat di zaman itu, teman-teman. Kalau gue sih kayak langsung lemes. Bayangkan nih, Peter dan Kertadria ini di tiang salib dan posisi mereka tuh berdekatan. Terus daging dan tulang mereka tuh dipret menggunakan sebatang besi yang panas. Terus nggak sampai satu aja, teman-teman. Jasad Raden Kertadria ini diikat di 2 ekor kuda, terus ditarik sama kedua kuda itu, teman-teman. Jadi jasadnya ini kedua, keji banget kan ya. Dan nggak hanya itu aja, rumah keluarga Peter pun dihancurkan. Lalu Peter yang masih berlumuran darah ini ditancapkan di atas tembok batu, yakni di puing-puing rumahnya Peter. Benar-benar kejam nih, Mas. Nah, konon katanya peristiwa ini menjadi asal muasal nama kampung pecah kulit yang berlokasi di sekitar Jalan Jakarta, teman-teman. Nah, benar enggaknya tolong komentar ya, teman-teman ya. Dan di atas tembok batu itu dituliskan 9 baris kalimat. Kalimat-kalimat ini ditulis dengan bahasa Belanda dan di bawahnya terdapat 8 baris huruf Jawa kuno. Tulisan dalam bahasa Belanda itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya ini nih, teman-teman. Catatan dari peringatan yang menjijikan pada si jahil terhadap negara yang telah dihukum, Peter Eberfeld. Dilarang mendirikan rumah, gedung, atau memasang papan kayu. Demikian pula bercocok tanam di tempat ini dari sekarang sampai selamanya. Itulah, teman-teman, kisah tragis sekaligus heroiknya sang Peter Eberfeld. Sisa-sisa dari kisah tragis itu masih ada sampai sekarang, dan monumen peringatan kematian dari Peter Eberfeld masih ada di Museum Taman Prasasti di Jakarta. Nah, semoga nih kisah ini menjadi pelajaran berharga untuk kita bisa menghargai setiap tetes darah dari pejuang di negeri ini, teman-teman, dan menumbuhkan nasionalisme di dalam diri kita. Oke, see you di konten berikutnya.